Salsabila Ismi, dan pada hari ini saya akan mempresentasikan research poster saya yang berjudul Dampak Perang Chip US China terhadap Industri Semiconductor Singapura pada tahun 2020 sampai 2026. Nah, pada latar belakangnya ini kita bisa ketahui bahwa perang chip antara US China ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang perebutan pengaruh global. Nah, Singapura itu berada di posisi yang cukup unik, yaitu sebagai hub perdagangan dengan rasio ekspor impor yang lebih dari 300% dari PDB. Nah, Singapura ini sangat bergantung pada arus komponen. Nah, namun kebijakan seperti CHIPS Act dari US misalnya bisa mengganggu jalur pasok lewat pelabuhan Singapura. Nah, jadi pertanyaan utama atau research questionnya itu adalah bagaimana persaingan di bidang semiconductor antara US dan China ini mempengaruhi kebijakan industri dan posisi strategis Singapura. Dan tujuan dari penelitian ini merupakan untuk menganalisis dampak perang chip, melihat peran Singapura sebagai hub logistik, dan menjelaskan strategi hedging ekonomi untuk menjaga netralitas di antara US dan China. Untuk review ini sendiri dipecahkan menjadi 5 bagian. Yaitu yang pertama, itu ada restrukturasi rantai pasok global, yaitu perang chip ini memicu pergeseran adanya efisiensi pasar ke proteksionisme. Dan di sini kebijakan CHIPS Act dari US ini dan standar implementasi standar teknologi dengan China membuat manufaktur ini semakin teralokasi. Nah, Singapura ini, dan yang kedua ada Singapura sebagai nodal poin ekonomi. Dengan posisinya tuh yang di persimpangan timur dan barat, Singapura ini berperan sebagai stabilitas, dan kapabilitas hiliran ini kuat, membangunnya mampu untuk menyerap guncangan antara dua pasokan tersebut. Yang ketiga yaitu strategi hedging ekonomi, dan sebagai negara kecil, Singapura ini mampu menjaga netralitas. Singapura ini mampu membuka akses teknologi canggih ke US dan sekaligus mempertahankan pasokan chip legacy-nya dari China. Yang keempat yaitu ada adaptasi kebijakan domestik seperti program Smart Nation, Industry Transformation Map, dan RIE untuk memperkuat resiliensinya lewat digitalisasi dan riset. Yang kelima itu implikasi klausal perang chip. Dan di sini Singapura ini muncul sebagai control hub regional, dan dia ini menjembatani teknologi barat tuh dengan manufaktur ASEAN sehingga memperkuat stabilitas global. Untuk metode dan metodologi itu terdiri dari desain itu, yaitu penelitian itu menggunakan studi single case study atau kasus tunggal dengan pendekatan kualitatif. Nah, di sini tuh kita menempatkan Singapura sebagai unit analisis yang unik untuk memahami manufaktur negara hub di tengahnya adanya anarki internasional. Terus metodenya itu menggunakan tracing untuk melacak alur kausa dari pemicu sistemik, yaitu kebijakan US dan China ini, ke adaptasi strategis hingga hasil industri di Singapura. Untuk analisis data itu ada kombinasi pendekatan antara data sekunder dari laporan pemerintah seperti MTI atau EDB, terus ada data statistik dari Singstat, dan laporan industri dari SEMI atau Deloitte, dan juga adanya analisis dari ahli. Untuk kerangka teori dan konsep itu yang diutamakan adalah menggunakan merkantilisme dan juga economic hedging. Nah, untuk yang pertama, merkantilisme itu di sini tuh menjelaskan bahwa negara itu kembali aktif campur tangan dalam teknologi global, dan sekarang itu chip itu bukan hanya sekedar bisnis to bisnis, tapi dia itu juga menjadi sumber kekuatan politik. Dan adanya yang kedua itu ada internal balancing, dan di sini kita melihat bahwa Singapura ini berusaha mandiri di tengah sistem internasional yang penuh persaingan, dan dengan cara untuk memperkuat risetnya dan juga inovasi seperti program RIE-nya. Yang ketiga itu ada weaponized interdependence, dan di sini tuh lebih ke pengertian mengenai hubungan ekonomi di antar negara itu bisa dipakai sebagai senjata, tanda kutip. Yang keempat yaitu economic hedging dan safe harbor ini. Dan ini tuh merupakan strategi yang dianut oleh Singapura, yaitu strategi netral, yaitu Singapura itu membangun ekosistem yang aman dan hukum yang jelas dalam perlindungan hak cipta. Untuk rencana penelitian ini kita akan menggunakan data awal, misalnya seperti data kontrol ekspor yang CHIPS Act tadi, dan juga data perdagangan terhadap PDB Singapura, data investasi program RIE, dan laporan EDB mengenai perlindungan IP. Dan dimulai dari bulan Februari, yaitu untuk menentukan tema dan RQ, lalu pada bulan Maret ini fokusnya itu pengumpulan data dari 50 data yang ditemukan, lalu akan disaring kembali untuk menjadikan source yang utama. Dan pada bulan April di sini ada pengembangan tinjauan literatur dan juga metodologinya. Dan pada bulan Mei itu fokus kepada penyusunan kerangka teori, terus juga ada metodologi, dan ada draft-draft lainnya selain yang tinjauan literatur sama metodologi. Dan pada Juni ini hanya fokus kepada review dan adanya finalisasi. Jadi jika terdapatnya ada kekurangan dalam riset tersebut akan direvisi kembali.
Nah, untuk sistematika penulisan tesis ini akan dijelaskan secara berurutan dari bab pertama hingga bab terakhir, dan di mana bab pertama ini merupakan pendahuluan. Jadi ini tuh dimulai dari latar belakang, menentukan rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Dan di sini bab ini tuh menjelaskan mengapa perang chip US China ini penting untuk di research, dan juga posisi unik Singapura dalam rantai pasok global ini apa gitu. Dan yang bab kedua ini fokus kepada kajian literatur, yaitu tentang mengulas penelitian terdahulu itu tentang restrukturasi global supply chain di bidang semiconductor, dan juga ada strategi hedging negara kecil seperti yang di Singapura ini, dan kebijakan adaptif yang dilakukan Singapura. Dan di sini tuh membangun dasar teoritis dan juga menunjukkan celah penelitian yang ingin diisi. Dan pada bab ketiga, yaitu kerangka teoritis, yaitu di sini menjelaskan teori yang digunakan, yaitu merkantilisme untuk melihat intervensi negara besar. Terus juga internal balancing untuk melihat kapabilitas domestik Singapura, dan juga konsep weaponized interdependence dan juga safe harbor. Dan di situ menjadi lensa analisis utama. Dan pada bab keempat, yaitu metodologi, di sini tuh menjabarkan desain penelitian studi kasus tunggal atau single study case dengan metode process tracing. Dan di situ menunjukkan bagaimana alur klausal dari kebijakan US China ini ditelusuri hingga dampaknya pada strategi Singapura. Pada bab 5, yaitu analisis data, di sini tuh bagian inti yang menghubungkan teori dengan temuan. Nah, di sini analisis dilakukan terhadap data perdagangan, kebijakan ekspor, program Smart Nation dan FDI. Dan di sini tuh akan menjawab pertanyaan penelitian dengan menunjukkan bagaimana Singapura ini menjaga netralitasnya. Dan pada bab ke-6 ini, di sini menyajikan jawaban atas rumusan masalah. Dan di sini tuh merangkum apa yang sudah ditemukan serta memberikan implikasi strategis bagi Singapura dan juga kemungkinan kawasan ASEAN. Dan di sini juga bab ini juga menentukan tesis dengan menegaskan kontribusi penelitian tersebut. Dan di sini juga terdapat adanya referensi yang digunakan. Di sini tuh ada berbagai macam referensi, tapi di sini tuh ada kombinasi dari tadi laporan pemerintah dan juga data statistik dan juga analisis ahli, dan juga ada laporan industri. Baik, sekian dari presentasi research poster saya. Terima kasih.